Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Funny Games. Adalah film yang dirilis pada tahun 2007 dengan genre thriller psikologis. Disutradarai oleh Michael Haneke yang juga menulis naskah untuk film ini, Funny Games sebenarnya adalah remake filmnya sendiri dengan judul yang sama di tahun 1997. Namun dalam versi terbarunya ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan berlatar di Amerika Serikat, serta diperankan dengan aktor yang berbeda. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur dan bertemu dengan dua pria muda yang kemudian mengancam keselamatan mereka. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yaitu George dan Anne serta anak laki-lakinya, Georgie, beserta anjing peliharaan mereka yang bernama Lucky sedang menuju villa tepi danau untuk menghabiskan akhir pekan. Terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. Selama perjalanan mereka tampak asik bermain tebak-tebakan musik klasik yang terdengar dari pemutar CD di mobil. Begitu sampai di kawasan villa, mereka melewati sebuah villa lain milik temannya dan memberhentikan mobil untuk menyapa. Terlihat Fred dan istrinya F serta dua anak muda dengan pakaian serba putih berada di halaman. Setelah Anne mengingatkan tentang pertandingan golf dan mengundang mereka untuk makan di villa mereka, George pun melajukan mobilnya kembali. Anne merasa ada yang aneh dengan mereka karena jawabannya terdengar canggung dan singkat. Georgie pun menanyakan keberadaan anak Fred yang bernama Jenny dan Anne hanya menjawab dengan dugaan-dugaan yang positif. Mereka tiba di villa dan mulai sibuk mengatur barang-barang bawaan. Dua orang pria menunggu di balik gerbang, Fred dan Paul. Seperti dapat merasakan niat buruk, Lucky terus menggonggong ke arah Paul yang saat itu diperkenalkan oleh Fred sebagai anak dari rekan bisnisnya. Fred dan Paul datang untuk membantu George dan Georgie menurunkan perahu layar ke danau. Begitu Fred dan Paul pergi, Georgie mulai membicarakan keanehan yang ia sadari dari sikap Fred. Sementara Anne sedang sibuk menyiapkan makan malam di villa sambil menelpon temannya Nancy ketika Georgie yang baru saja meminta pisau untuk ayahnya memberitahu ibunya bahwa seorang pria dengan baju putih yang dilihatnya di halaman villa Fred berada di depan pintu. Pria bernama Peter itu datang meminta 4 butir telur dengan alasan bahwa Eve memintanya. Anne sempat mencurigai dan bertanya bagaimana ia dapat masuk. Dengan agak gugup ia menjawab bahwa Fred memberitahunya jalan melewati pagar. Hal itu membuat Anne sedikit percaya dan memberikan 4 telur yang dimintanya. Tapi telur yang dibawa Peter itu terjatuh di dekat pintu dan pecah semua. Wajahnya terlihat merasa bersalah dan ia meminta maaf berkali-kali pada Anne yang sedang membersihkan pecahan telurnya. Peter meminta telur kembali dengan agak memaksa. Dan dengan agak terpaksa pula Anne memberikan 4 telur lagi kepada Peter. Namun saat Anne sedang mengambil kartun untuk membungkus telurnya, Peter secara tidak sengaja menjatuhkan ponsel milik Anne ke dalam wastafel yang sedang digunakan untuk mencuci sayuran. Karena kesal, Anne meminta agar Peter segera membawa telurnya dan pergi dari villa. Belum lama Peter meninggalkan villa, terdengar suara gonggongan Lucky begitu keras. Paul dan Peter masuk ke dalam karena Lucky mengejar mereka. Setelah Lucky diusir pergi oleh Anne tanpa meminta izin terlebih dahulu, Paul sudah memegang stick golf milik George. Ia meminjamnya pada Anne dan berkata bahwa akan mencobanya di luar. Seperti tidak dapat menolak permintaan tamunya, Anne mengizinkan. Di saat yang bersamaan ketika Paul mencoba stick golf itu, suara gonggongan Lucky pun berhenti secara misterius. Menyadari keanehan itu, Anne pergi keluar villa untuk mengecek Lucky. Tapi Paul menghampirinya sebelum Anne menemukan Lucky. Ia mengembalikan stick golf kepada Anne yang sedang terlihat gusar. Begitu masuk kembali ke dalam villa, Anne yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada dua anak muda itu akhirnya mengusir mereka pergi. Paul menolak dan meminta 4 telur lagi pada Anne yang membuatnya semakin kesal. George dan Georgie datang ketika Anne mulai menarik tangan Peter untuk keluar. Anne pun meminta George untuk mengusir dua anak muda itu dari villa mereka. Namun Paul dan Peter bersikeras untuk tetap berada di situ serta berusaha menjelaskan sesuatu
yang didengarkan dengan baik oleh George. Selesai mendengar penjelasan mereka, Anne yang marah kemudian pergi ke dapur dan mengambilkan sisa telur yang dimiliki kepada George. Sepasang suami istri itu sempat berdebat sebelum akhirnya Anne meninggalkan mereka. Melihat Anne yang gusar dan aneh, George pun mengikuti permintaan istrinya dengan menyuruh Paul dan Peter pergi tanpa memberikan telurnya. Paul masih memaksa untuk mendapatkan telur itu dengan kalimat yang lancang, membuat George kesal hingga ia menampar Paul. Tamparan itu memicu konflik di antara mereka. Peter segera mengambil stik golf dan memukul kaki George dengan sangat keras hingga lututnya patah dan tidak bisa berdiri. George berteriak begitu melihat ayahnya terjatuh. Ia memukuli Peter sekuat yang ia bisa, tapi kemudian Georgie ditahan dan diancam oleh Paul. Mendengar semua keributan yang terjadi, Anne keluar dan disambut dengan Georgie yang menghampirinya dengan menangis. Paul dan Peter melakukan pembelaan atas tindakan mereka yang dipicu oleh tamparan George. Paul memperbolehkan Anne untuk membantu George setelah lebih dulu mengatakan agar Anne tidak melakukan hal bodoh yang dapat memicu mereka kembali berbuat kasar. Setengah mengibah dan menahan sakit, George yang sudah duduk meminta mereka keluar. Paul seolah tidak mendengar dan memaksa agar Peter diperbolehkan melihat luka di lutut George. Situasi telah dikuasai oleh mereka. Bahkan meskipun Paul mengatakan bahwa mereka boleh menghubungi ambulans atau polisi, mereka tetap tidak bisa menghubungi siapapun sebab teleponnya telah tercebur ke dalam wastafel. Anne dan George mulai menangis, sedangkan George kebingungan menghadapi situasi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Saat George bertanya pada Paul dan Peter tentang tujuan mereka menyakiti, mereka dengan santai menjawab bahwa mereka pun tak punya tujuan dan justru mengajak George serta keluarganya bermain tebak-tebakan. Dari saku Paul, ia mengeluarkan bola golf yang sebelumnya diambil saat ia meminjam stik golf. Wajah Anne mulai bersedih ketika menyadari maksud Paul melakukan permainan tebak-tebakan tersebut. Ia menanyakan keberadaan Lucky dengan matanya yang mulai berkaca-kaca dan suara seraknya yang menandakan ia sedang menahan tangisnya. Bersama Paul yang memberikan petunjuk keberadaan Lucky, Anne keluar villa dan mencarinya. Lucky ditemukan di dalam mobil dengan keadaan tewas dan sangat lemas. Anne shock melihat anjing kesayangannya itu mati dengan cara yang tragis. Peter yang memegang stick golf menunggui George dan Georgie di depan pintu. Di saat yang bersamaan, terdengar suara memanggil dari arah danau dan dijawab oleh Anne yang sedang berada di luar bersama Paul. Wajah Anne sempat berseri karena berpikir bahwa ia dapat meminta bantuan. Sayangnya, Paul yang mengikutinya segera mengancam. 3 orang dengan menggunakan perahu layar menghampiri Anne. Mereka adalah temannya, Bestie dan Robert. Selama mengobrol, mata Anne sesekali melirik ke arah Paul. Sikapnya begitu kaku dan canggung bahkan sampai ketiga tamunya itu pergi meninggalkan ia bersama Paul. Kembali ke villa, Anne dan Georgie memapah George masuk ke dalam ruang tamu. Peter berusaha bersikap baik kepada keluarga itu, mengajak George berkenalan ulang dan mengulurkan tangannya. Ia pun mengenalkan Peter pada George dan menyuruh Peter untuk berjabat tangan. Tapi uluran tangan Paul dan Peter diabaikan oleh George hingga Anne datang membawa gelas berisi es untuk meredakan nyeri di kaki George. Tindakan George yang mengabaikan Paul dan Peter kembali memicu kemarahan Paul. Ia mendorong Anne hingga terjatuh dan menimpa kaki George yang kemudian berteriak kesakitan. Tak terima dengan perlakuan Paul, maka dengan emosi yang sama pula Anne menyingkirkan ketakutannya dan menghampiri Paul. Tetapi sebelum Anne memberikan perlawanannya, Peter yang berada di dekat George segera menginjak lututnya sampai ia berteriak kesakitan. Anne yang sedang teralihkan perhatiannya oleh teriakan suaminya pun mendapat pukulan di perut yang dilakukan oleh Paul. Sambil memegangi perutnya, Anne mulai menangis begitu Paul melemparkannya ke sofa. Keadaan menjadi semakin menegangkan. Paul tak berhenti mengancam Georgie yang melakukan perlawanannya sambil menangis. Meski begitu, Paul tidak menyakiti Georgie sama sekali dan hanya memberikannya ancaman. Setelah Peter dan Paul duduk di sofa, Paul memberikan penjelasan yang terdengar seperti pembelaannya mengapa ia melakukan tindakan kasar kepada keluarga George. Seolah tak peduli pada apa yang dikatakan Paul, lagi-lagi George bertanya alasan mereka melakukan segala tindakan mereka. Awalnya Peter menjawab bahwa mereka tidak punya alasan yang kemudian menjadi sandiwara cukup meyakinkan dengan Peter yang berpura-pura menangis. Merasa frustasi dengan keadaan yang tidak berdaya dan diteror ketakutan, George, Anne, dan Georgie mulai menangis. Mereka pun membuat permainan kembali dengan taruhannya nyawa. Anne bersama keputusasaan di wajahnya memandang George yang mengusap pundak anaknya yang memasang wajah tegang. Tidak dengan Paul dan Peter yang masih tertawa dan menganggap segalanya adalah lelucon. Mereka mulai membicarakan tubuh Anne dan membandingkannya dengan tubuh Peter yang berlemak karena banyak makan. Mereka tersinggung.
Anne beranjak dari sofa dan berniat meninggalkan mereka. Langkah Anne tertahan begitu Paul dan Peter mengganggu Georgie. Mereka menutup kepalanya menggunakan sarung bantal dan memaksa Anne untuk ikut bermain dalam permainan yang mereka sebut Cat at a Bag. Georgie yang berteriak dalam sekapan membuat kedua orang tuanya panik dan memohon agar Paul dan Peter tidak mengganggu putranya itu, yang ditanggapi oleh tawa, gertakan, dan paksaan kepada George dan Anne agar Anne mau menanggalkan pakaiannya, yang dengan sangat terpaksa dituruti oleh Anne sambil menangis. Terjadi keributan yang disebabkan oleh Georgie yang mengompol. Ia pun mengambil kesempatan untuk melarikan diri keluar rumah. Sementara itu, Paul mengikat Anne dengan lakban sebelum mulai mencari Georgie. Ia meninggalkan mereka setelah berpesan pada Peter agar tidak merusak karpet. Peter yang lebih muda lengah meninggalkan Anne dan George untuk membawa telur yang dikatakan menjadi pemicu tindakan mereka. Telur itu terjatuh di atas karpet. Peter sibuk membersihkannya ketika Anne berlutut di sampingnya, memohon dan menangis agar mereka dibebaskan. Tetapi Peter tidak mau menuruti keinginan Anne. Georgie pergi menuju kediaman Fred untuk meminta pertolongan. Tetapi villa itu sangat sepi. Setengah tak percaya, ia menemukan Jenny yang tergeletak tak bernyawa di kamar mandi. Paul terus memanggil namanya. Georgie yang panik kemudian mengambil senapan milik Fred. Musik grindcore yang diputar Paul mulai terdengar dan di saat yang sama, Paul menemukan Georgie yang mulai menangis ketakutan. Melihat Georgie yang memegang senapan membuat Paul tersenyum. Ia meminta agar Georgie mengokang dan mengarahkan senapan itu. Saat dengan langkah sangat pelan Paul menghampirinya. Sayangnya senapan itu tidak berisi peluru. Georgie menyadari ketidakberdayaannya dan semakin menangis. Paul membawanya kembali ke villa saat Peter sedang menonton televisi. Georgie menangis di pelukan ibunya dan mengadu tentang Jenny yang sudah mati. Tidak hanya membawa Georgie, Paul pun membawa senapan yang ditemukan Georgie beserta pelurunya. Tembakan terlepas ketika Paul pergi ke dapur untuk mencari makanan. Suara teriakan dan tangisan dari Anne pun menyusul. Televisi yang masih menyala kini dipenuhi bercak darah. Georgie mati dengan bersimbah darah. Seolah gagal dan merasa kecewa dengan permainan mereka malam itu, Paul dan Peter pergi meninggalkan George dan Anne yang masih hidup. Anne menangis tidak bersuara. Ia berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya setelah mematikan televisi. George menangisi ketidakberdayaannya dan kematian anaknya. Anne datang memeluk agar suaminya menjadi sedikit tenang. Lalu ia memapah George dengan susah payah untuk keluar dari ruangan itu, berusaha pergi dan mencari bantuan. Nahasnya pintu dikunci oleh Paul dan Peter. Karena tak bisa berjalan dengan normal, George meminta Anne untuk pergi melewati jendela sendirian. Anne sudah membuka jendela setelah memakai pakaiannya kembali. Namun lebih dulu ia mengecek ponselnya yang sempat tercebur itu. Ponsel itu masih menyala. Mereka mencoba menghubungi polisi, namun tak ada suara yang keluar. Mereka mencoba berbagai cara, namun semuanya sia-sia. Anne akhirnya meninggalkan George untuk mencari bantuan, sedangkan George bertahan di rumah dan berusaha mengeringkan ponsel agar dapat menghubungi polisi. Anne berteriak meminta tolong di depan gerbang sebuah villa lain. Sementara George berhasil membuat ponsel itu terhubung, namun suara George tak terdengar dan membuatnya putus asa. Anne terus berlari sekuat yang ia bisa masuk untuk mencari bantuan. Di sebuah jalan, ia melihat mobil dari kejauhan dan berpikir bahwa itu Paul dan Peter, sehingga ia bersembunyi di balik pohon dan baru keluar serta berteriak minta tolong ketika mobil itu melewatinya. Ia melihat mobil kedua dan berniat ingin menghentikannya. George usai menutupi mayat anaknya dengan kain ketika bola golf menggelinding masuk. Suara Paul kembali terdengar. Ia masuk bersama Peter dengan membawa Anne yang telah diikat tangan, kaki, serta mulutnya. Mereka memulai permainan baru yang mereka namakan The Loving Wife. Memaksa Anne untuk memilih dengan apa mereka harus membunuh suaminya. Anne tak menjawab dan membuat Paul kesal. Ia menyuruh Peter untuk menusuk George dengan pisau kecil yang mereka temukan. Berusaha tegar, ia mulai mengikuti permainan mereka karena putus asa. Paul memaksanya berdoa. Ia mengikutinya dengan tangis yang sungguhan. Untuk yang kedua kali, Paul memaksa Anne untuk memilih senjata yang harus dipilihnya. Ia dengan cepat menarik senapan di atas meja dan menembakkannya ke arah Peter, membuat Peter terpental dan tewas. Paul marah. Ia menarik senapan itu dan memukul Anne. Tetapi kemudian Paul mengambil remote control yang membuat kejadian itu mundur sampai pada bagian Paul memberikannya pilihan dan menahan tangan Anne yang ingin mengambil senapan. George ditembak olehnya dan tewas. Keesokan pagi, mereka membawa Anne menggunakan perahu layar ke tengah danau setelah mengikatnya. Mereka pun menceburkan Anne dan meninggalkannya.
lalu melanjutkan permainan mereka di Villa Robert. Lalu film pun selesai. Film remake yang menampilkan presisi sama persis dengan film sebelumnya ini lebih sempurna dari versi 1997. Dengan kemampuan akting para aktor barunya, Funny Games yang satu ini terlihat lebih real, sakit, penuh teror, dan saya rasa cukup mengganggu psikologi setiap penontonnya. Dua psikopat dalam film ini secara sempurna menunjukkan ketidakstabilan mental mereka, sehingga membuat saya pribadi seolah ikut berada dalam situasi menegangkan yang mereka ciptakan. Peran Michael Haneke selaku sutradara dan penulis naskah pun sangat besar. Ia telah berhasil mengemas sindiran perihal moral dan etika dalam film ini dengan cara yang cukup provokatif dan brilian. Meski begitu, tidak seperti judulnya yang memiliki kata funny di dalamnya, Funny Games bukanlah film yang memiliki hal funny di dalamnya. Jadi, butuh mental yang kuat untuk menonton film ini. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di konten Kamar Film selanjutnya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.